Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan aplikasi dashboard pemantauan LMS Pamong Desa. Nah, seperti yang Anda lihat di layar ini, jadi pertama-tama kita harus membuka linknya dulu yang sudah di-share melalui grup WA. Nah, lalu linknya itu kita tempel atau kita pastekan di Chrome, baik yang ada di HP maupun yang ada di laptop. Kalau di HP atau sudah di WA, tinggal klik aja linknya, nanti akan langsung diarahkan ke dashboard LMS Pamong Desa, dashboard pemantauan LMS Pamong Desa. Nah, di situ halaman yang pertama kali muncul adalah dashboard untuk melihat jumlah peserta desa atau jumlah aparatur desa yang sudah mendaftar di LMS Pamong Desa. Nah, di situ bisa dilihat ada grafiknya paling atas. Nah, itu berdasarkan jabatan. Ada kepala dusun, sekdes, sampai LAD, semua jabatan aparatur desa dan kelembagaan desa sudah ada di dashboard tersebut. Nah, di situ grafik yang warna biru, kemudian yang hijau itu artinya aparatur desa yang sudah registrasi dan disetujui. Kalau dia merah itu artinya ditolak. Dan di bawah grafik itu ada tabel. Nah, tabel untuk mengetahui jumlah aparatur desa yang sudah mendaftar di LMS Pamong Desa. Nah, itu bisa dilihat per kabupaten berapa jumlah aparatur desa yang sudah mendaftar per kabupaten. Nah, itu sama dengan jumlahnya yang sudah masuk sampai dengan hari ini. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada menu-menu yang bisa kita lihat. Nah, pertama data masuk. Nah, data masuk itu adalah data-data yang masuk basisnya kabupaten. Nah, bisa dilihat, bisa dipilih di situ nanti berapa aparatur desa maupun perangkat kelembagaan desa yang sudah mendaftar. Oke, saya coba dengan kabupaten, salah satu kabupaten. Nah, itu bisa dilihat. Nah, itu adalah jumlah aparatur desa yang sudah mendaftar. Jadi ini kuncinya untuk melihat per kabupaten. Oke, ini bisa dilihat ya seperti ini. Nah, ini nanti jumlahnya akan sama di dashboard yang pertama. Nah, seperti ini ya. Nah, sama. Jadi ini karena satu data, jadi akan terintegrasi dengan semua halaman yang ada di dashboard pemantauan registrasi LMS Pamong Desa. Kemudian itu bisa dilihat juga per jabatan. Tapi karena ini halamannya terbatas, jadi tidak semua bisa ditampilkan. Nah, tapi nanti itu bisa diklik berdasarkan jabatan, lalu di kabupaten mana saja tersebar untuk setiap jabatan tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini itu per kabupaten ya, dan sampingnya itu ada jumlahnya, berapa orang yang sudah mendaftar. Lalu berikutnya kita akan melihat nama peserta yang yang ikut dalam pelatihan P3PD. Nah, itu bisa kita lihat, bisa dipilih berdasarkan kabupaten, berdasarkan jabatan, dan berdasarkan status akunnya. Nah, nanti itu ada akun yang ditolak dan ada akun yang disetujui. Nah, ini bisa dilihat ya. Nanti bisa dipilih misalkan per kabupaten, lalu jabatannya apa, kemudian apakah statusnya disetujui atau ditolak. Nah, itu bisa dilihat di tabel ini ya. Jadi sangat gampang untuk melihat capaian per kabupaten berdasarkan desa, berdasarkan jabatan, dan berdasarkan status akunnya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian kita akan melihat berdasarkan latar belakang pendidikan. Nah, ini grafiknya.
Nah, itu grafik berdasarkan pendidikan SMA. Kalau yang bentuknya kue itu adalah grafik per kabupaten. Sampingnya yang warna biru itu berdasarkan pendidikan. Nah, itu ya. Lalu kemudian kita akan melihat berdasarkan rekap registrasi desa untuk pelatihan LMS ini berdasarkan lokus yang sudah keluar, yaitu kita mendapatkan kuota 715 desa untuk 8 kabupaten. Nah, rinciannya di situ bisa dilihat per kabupaten berapa jumlahnya per kabupaten. Lalu nanti ini akan dibagi dua, ada tema perencanaan dan ada tema keuangan. Nah, lalu di sampingnya itu ada desa yang sudah mendaftar dan ada desa yang belum mendaftar. Lalu kolom berikutnya itu persentasenya. Kita baru mencapai 42% untuk pendaftaran desa. Ini basisnya desa kita sudah mencapai 42%. Nah, tapi nanti bisa kita lihat apakah seimbang dengan pesertanya. Oke, selanjutnya ini sekarang tema untuk perencanaan. Nah, tadi saya bilang dibagi dua, untuk perencanaan 357, untuk keuangan 358. Nah, desa yang 357 ini bisa dilihat itu ada berapa desa yang sudah mendaftar dan ada berapa desa yang belum mendaftar. Nah, ini target kita masih sangat jauh sekali ya, tidak seimbang dengan desa yang sudah mendaftar, karena desa yang sudah mendaftar belum tentu itu adalah kaur keuangannya, bisa dari dusunnya. Nah, ini bisa dilihat pesertanya, tadi berdasarkan desa, sekarang berdasarkan pesertanya. Nah, berdasarkan peserta, untuk tema perencanaan ini ada 357 peserta desa. Lalu pesertanya itu ada 714 desa. Nah, bisa kita lihat di situ. Lalu di sampingnya itu adalah total peserta yang sudah mendaftar untuk kaur perencanaan dan kaur untuk tema perencanaan ini pesertanya dari unsur kaur perencanaan dan LPM. Nah, itu maksudnya itu adalah ini ada kaur keuangan, ada LPM. Jadi peserta dari tema perencanaan ini adalah kaur perencanaan dan LPM. Nah, itu jumlah yang sudah mendaftar. Orangnya ya, kalau ini orangnya bukan desanya. Nah, jadi nanti bisa dipantau di sini berapa orang yang sudah mendaftar setiap kabupaten dan berapa orang yang belum mendaftar setiap kabupaten. Nah, rinciannya untuk nama-namanya sampai desanya nanti ada di bawah. Kemudian untuk rekap registrasi dengan tema desa keuangan. Nah, di sini untuk tema keuangan itu kita ada 358 desa. Nah, sama dengan yang tadi, ini basisnya desa. Ada desa yang belum mendaftar, ada yang sudah mendaftar. Nah, itu persentasenya bisa kita lihat. Ini juga tidak seimbang dengan peserta yang mendaftar, karena desa tersebut yang menjadi lokus yang mendaftar itu adalah bukan kaur perencanaannya atau keuangannya, tapi yang lain. Nah, berikutnya ini pesertanya ya. Jadi untuk pesertanya itu ada 716 ya untuk tema keuangan. Nah, di sampingnya itu juga sama peserta yang sudah mendaftar di desa tersebut dan peserta yang belum mendaftar. Nah, ini jadi nanti bisa dilihat perkembangannya sewaktu-waktu di sini secara berkala. Nah, berikutnya total registrasinya berdasarkan tema keuangan dengan tema perencanaannya. Kita punya lokus 715 desa. Lalu total peserta kita 1430. Lalu di situ total yang sudah mendaftar atau realisasi registrasi sampai saat ini. Kemudian, nah ini bisa dilihat berdasarkan kabupaten dan jenis pelatihan. Nanti bisa dicari berdasarkan kabupaten dan
jenis temanya apa saja. Contoh nih, kita contohkan salah satu kabupaten ya. Ini kita pilih kabupatennya yang mana saja, kita pilih, tinggal kita centang, atau tinggal kalau yang mau centang semuanya paling atas diklik. Nah seperti itu ya. Ya ini, nah kita pilih salah satunya, nah lalu akan muncul. Nah di situ ada NA, ada namanya ya, ada juga tombol jenis pelatihan. Nah kalau yang ada namanya itu artinya mereka sudah melakukan pendaftaran. Nah ini bisa kita lihat. Contoh kita pilih sekarang tema, salah satu tema ya. Oke, maka akan muncul di sini satu tema saja. Dan di kabupaten, salah satu kabupaten gitu ya, tinggal kita pilih. Nah itu kalau dia NA berarti dia belum mendaftar. Kalau sudah ada namanya berarti dia sudah mendaftar di LMS Pamong Desa. Nah jadi Bapak Ibu, ini adalah caranya kita melakukan pemantauan terhadap berapa jumlah desa yang sudah registrasi di LMS Pamong Desa dan berapa jumlah peserta yang sudah mendaftar di LMS Pamong Desa. Jadi ini aplikasi ini saya buat untuk mempermudah Bapak Ibu yang ada di kabupaten agar bisa menghimbau kepada aparatur desa kita supaya secepatnya melakukan pendaftaran di LMS Pamong Desa. Karena untuk bulan ini kita akan segera melakukan TOT LMS Pamong Desa yang nantinya peserta yang sudah mendaftar di LMS Pamong Desa ini akan menjadi peserta micro teaching pada saat TOT nanti yang dilaksanakan di Kota Mataram. Baik Bapak Ibu, jadi itulah caranya. Silahkan nanti dipantau lewat link ini, kapanpun bisa dipantau. Nanti akan saya update tanggal berapa terakhir ditarik datanya di LMS Pamong Desa. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.